Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel OSR Law Firm. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara, proses, dan langkah-langkah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Permohonan penetapan ahli waris ini biasanya tujuannya diantaranya ya, satu, untuk melaksanakan pembagian ahli waris berdasarkan putusan pengadilan agama. Siapa saja nih ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Kemudian juga biasanya untuk mengurus jual beli harta warisan si pewaris. Kemudian bisa juga untuk mengurus klaim asuransi ya, atau untuk urusan-urusan yang lain. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian prosesnya gimana Bang? Prosesnya ada dua cara. Yang pertama mengurus secara mandiri dengan datang langsung ke pengadilan agama. Yang kedua mengurus melalui kuasa hukum atau advokat atau pengacara seperti kami ini. Kami juga udah pernah beberapa kali menangani permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Kalau misalkan Anda menggunakan kuasa hukum, tinggal tunjuk ataupun juga berikan kuasa kepada pengacara yang Anda percayai. Kalau mau mengurus mandiri silahkan datang langsung ke pengadilan agama, temui petugas pos bakum, nanti Anda akan diwawancarai sebagai bahan membuat surat permohonan penetapan ahli waris. Syarat-syaratnya apa aja Bang? Ini syaratnya lumayan banyak ya kalau untuk penetapan ahli waris. Diantaranya fotokopi KTP para pemohon, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi akta kelahiran bagi anak-anak si pewaris, terus juga silsilah ahli waris, kemudian juga fotokopi sertifikat tanah kalau ada objeknya tanah dan lain sebagainya. Untuk syarat ini antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama yang lain itu kadangkala ada saja bedanya. Nah, untuk lebih memastikannya, alangkah lebih baiknya datang dulu, cek dulu syarat-syaratnya di pengadilan agama setempat itu apa aja. Atau serahkan semuanya kepada advokat dan pengacara untuk mengecek dan mengurusnya. Anda tinggal lengkapi saja, siapkan saja syarat-syarat yang nanti akan diinformasikan oleh pengacara yang Anda tunjuk tadi. Ya, untuk persyaratan seperti itu teman-teman. Terus juga langkah-langkahnya kayak gimana Bang? Seperti apa langkahnya? Ya, langkah-langkahnya yang pertama, untuk yang mengurus secara menggunakan kuasa hukum, tinggal ikuti apa yang diarahkan oleh kuasa hukum Anda. Tapi bagi Anda yang mengurus secara mandiri, tentu harus datang, nanti temui petugas pos bakum, terus nanti akan diwawancarai, akan dibuatkan surat permohonan. Setelah itu Anda akan daftar perkara ya, daftar permohonan. Setelah itu Anda akan bayar panjar biaya perkara dan Anda akan diberikan nomor register perkara. Setelah itu Anda tinggal menunggu jadwal persidangan. Kalau udah ada jadwal persidangan, Anda tinggal datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Berapa kali sidang sih Bang? Nah, untuk sidangnya ini relatif ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada juga sih yang sampai 4 kali. Kenapa bisa berkali-kali? Ya itu tergantung ya. Kalau hakim melihat surat permohonannya perlu diperbaiki, berarti harus diperbaiki dan harus ada penundaan jadwal persidangan. Terus misalkan ada juga, misalkan persyaratannya dianggap oleh hakim itu kurang, harus ada yang dilengkapi, maka mau nggak mau persidangan pun ditunda untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh hakim tadi ya. Itu. Tapi secara kebiasaan atau secara standarnya sidangnya itu antara 2 kali, paling banyak 2 kali ya. Ada juga yang sampai 3 kali. Intinya kalau misalkan pada sidang pertama para pemohonnya hadir semua, surat permohonannya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, terus syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan agama tersebut terpenuhi semuanya, saksi-saksinya hadir pada saat itu juga dan keterangannya kuat, bagus, biasanya ya tinggal sidang yang kedua itu tinggal pembacaan putusan. Nah ya, jadi terkait dengan berapa kali sidangnya itu tergantung seperti apa nanti pada saat sidang pertama, lancar apa tidak, bagus apa tidak keterangan saksi, terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya, permohonannya sudah baik atau belum, itu tergantung di sidang pertama. Nah sekarang, apakah para pemohonnya wajib untuk hadir di persidangan yang pertama? Jawabannya iya. Ini sepengalaman kami ya, kami pernah menangani beberapa perkara permohonan penetapan ahli waris yang para pemohonnya ini ada 5 orang. Waktu sidang pertama kami hanya datang, atau saya hanya datang dengan membawa 2 pemohon. 3 pemohonnya lagi tidak bisa hadir pada saat itu. Nah,
pada saat sidang pertama hakim mempertanyakan, mana nih para pemohonnya, hadir semua apa enggak? Ternyata cuma 2 yang hadir. Yang 3 kemana? Waktu saat itu kami menjawab yang satu masih sedang kuliah, yang satu sedang sakit. Nah, hakim mewajibkan untuk hadir. Kalaupun tidak hadir, alasannya karena apa? Kalau karena sakit, harus melampirkan surat keterangan sakit. Kalau misalkan tugas ke luar provinsi, ke luar daerah, harus melampirkan surat keterangan tugas, surat keterangan dinas, dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi sidang pertama semua pemohon atau para pemohon wajib untuk hadir ke persidangan. Nah itu ya. Kemudian durasinya berapa lama Bang? Berapa minggu, berapa bulan waktu yang diperlukan? Sepengalaman kami, penetapan permohonan ahli waris ini ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada juga sih yang sampai 2 bulan. Tapi kalau pengalaman kami waktu kemarin-kemarin itu 1 bulan setengah baru selesai. Karena tadi ada banyak kekurangan yang harus dilengkapi, kemudian juga ada permohonan yang harus diperbaiki, sehingga persidangan tatap muka waktu itu memerlukan 2 kali persidangan kalau nggak salah. Kemudian 2 atau 3 kalau nggak salah 3 kali. Baru yang keempat itu pembacaan putusan. Ya, waktu itu 1 bulan setengah dari pertama kali daftar sampai terbit penetapan itu 1 bulan setengah. Seperti itu. Sekarang untuk produknya, yaitu berupa penetapan ya, putusan majelis hakim yang berupa penetapan, itu kapan bisa kita ambil? Itu bisa kita ambil setelah 1 hari setelah pembacaan putusan biasanya, itu sudah bisa kita ambil. Kalau daftar perkaranya dari awal melalui e-Code, maka pengambilan salinan penetapannya cukup download di e-Code saja. Tinggal bayar nanti biaya PNBP-nya berapa gitu ya, tinggal transfer lewat M-Banking. Nanti akan terverifikasi secara otomatis, maka nanti untuk filenya, file penetapannya sudah bisa di-download secara langsung. Tapi kalau misalkan daftar perkaranya konvensional, nggak pakai e-Code, maka untuk pengambilan salinan penetapannya ya harus datang langsung ke pengadilan agama tersebut ya. Apakah 1 atau 2 hari setelah sidang pembacaan putusan, dicek aja langsung ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Kemudian setelah itu, apakah boleh kita melegalisir penetapan-penetapan yang disampaikan tadi, atau yang sudah di-download atau yang sudah diambil, misalkan untuk keperluan persyaratan jual beli yang mengharuskan adanya fotokopi salinan penetapan yang dilegalisir? Jawabannya tentu bisa. Boleh banget kita untuk mengajukan permohonan legalisir salinan penetapan. Apakah bayar Bang untuk salinan penetapan, legalisir salinan penetapan? Ya, biayanya tergantung kebijakan tiap-tiap pengadilan agama. Satu berkasnya itu berapa, itu macam-macam ya. Kemudian untuk biaya berapa nih Bang? Untuk biaya ini juga tidak bisa ditaksir dengan mudah, karena perlu wawancara terlebih dahulu, perlu konsultasi terlebih dahulu kalau melalui pengacara ya, supaya nanti bisa ditaksir. Kalau pemohonnya banyak, kemudian juga asetnya banyak, mungkin ya agak lebih tinggi biayanya. Tapi kalau untuk mengurus secara mandiri, itu sebetulnya untuk mengurus, membuat surat permohonan, menyiapkan berkas ini itu, pulang pergi ke sana kemari, pulang pergi untuk bersidang, saya rasa nggak bakal lebih dari 2 juta ya, seperti itu. Nah, bagi Anda yang hendak mengajukan nih permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama, kemudian tidak punya waktu atau takut salah, takut keliru, takut gagal dan lain sebagainya, bisa menggunakan jasa advokat melalui kantor OSR Law Firm. Silahkan kontak atau WA nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang udah like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.